Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi wa li syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama saya Ahmad Hujjaj Nur Rahim dalam kajian Fathul Qorib bab nikah yang kali ini kita di bagian ke-15. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumis sa'iri salafis sholihin fit tawil amin faslun. Hadza faslun fi ahkamil iddati, di dalam menjelaskan hukum-hukum iddah. Wa anwa'il mu'tadati, dan macam-macam perempuan yang iddah. Wahia, adapun iddah itu lughatan secara bahasa itu al-ismu isim min i'tada, dari fi'il madhi i'tada. Wa syar'an, dan adapun iddah menurut syara' istilah syariah itu tarobusul mar'ati, menunggunya seorang perempuan muddatan, pada waktu, sifatnya mudah, yu'rafu, yang diketahui, fiha, di dalam mudah, apa bara'atu rahmiha, bersihnya rahimnya mu'tadah atau ya mar'ah. Idahnya itu biakroin, dengan suci, dengan beberapa kali suci, au asyurin, atau dengan beberapa bulan, au wadai hamlin, atau dengan melahirkan bayi, melahirkan kandungannya, ya, melahirkan bayi lah, gampangnya seperti itu. Wal mu'tadatu, adapun perempuan yang mu'tadah itu ala durba, ini ada dua macam. Yang pertama mutawaffa, perempuan yang meninggal, anha, dari mu'tadah, siapa? Zaujuha, suaminya mu'tadah. Wa ghairul mutawaffa, dan selain perempuan yang suaminya meninggal, anha, dari mu'tadah. Nah, jadi apa yang disebut dengan iddah? Iddah itu adalah masa menunggu seorang perempuan dalam kurun waktu yang dimana rahimnya itu dijamin bersih, dari eh, anak, yang dinasabkan kepada suami sebelumnya. Ya, intinya iddah itu adalah waktu menunggu perempuan supaya dipastikan rahimnya benar-benar bersih dari anak suami sebelumnya. Misalkan ada seorang perempuan itu ditinggal mati atau diceraikan, kan ada kemungkinan dia pernah digauli oleh suaminya sehingga kemungkinan akan hamil kan. Nah, nanti ada waktu-waktu tertentu supaya rahimnya ini benar-benar dipastikan bebas. Nah, perempuan yang iddah itu ada dua macam, ada yang ditinggal suami, ada yang tidak ditinggal suami atau cerai hidup ya. Wal mutawafa, maka adapun perempuan yang meninggal anha, dari perempuan itu, siapa? Zaujuha, suaminya mu'tadah atau perempuan. Itu ingkana, jika ada siapa mu'tadah itu hurrotan, orang yang merdeka, hamilan, yang hamil, fa'iddatuha, maka adapun iddahnya mu'tadah an wafati zaujiha, dari meninggalnya suaminya mu'tadah itu biwad'il hamli, dengan melahirkan. Kulihiyah, sebagian seluruhnya hamli, hatta tsani tau'amaini, sehingga anak yang kedua dari saudara kembar. Ma'imkan ini sebatil hamli, bersama mungkinnya menisbatkan hamilnya itu lil mayiti, kepada mayit, walau ihtimalan, meskipun hanya sekedar ihtimal. Kaman fiyin, seperti anak yang dinafikan atau ditiadakan nasabnya, bili'anin, dengan li'an. Jadi seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, al-mutawaffa anha zaujuha, yang ditinggal mati suaminya, jika dia seorang perempuan yang merdeka dan sedang hamil, iddahnya itu dengan melahirkan kandungannya. Semuanya sudah brojol semuanya. Sampai kalau punya saudara kembar ya anak kembarnya lahir semua, dua ya dua lahir semua, tiga ya tiga lahir semuanya. Ma'imkan ini sebatil hamli lil mayyiti walau ihtimalan. Artinya dengan sempurnanya kelahiran
seorang bayi itu ya sudah bisa dinisbatkan lah. Sudah keluar semuanya intinya seperti itu. Meskipun kenisbatannya atau nasabnya itu ihtimalan artinya tidak bisa dinasabkan karena memang sudah dinafikan karena li'an seperti itu. Pokoknya sudah lahir semuanya, sudah selesai idahnya. Falau mata jika mati siapa sobiyun anak kecil la yuladu yang tidak dilahirkan limisli untuk sepadannya sobi an hamilin dari hamil faidatuha maka adapun idahnya perempuan atau mu'tadah itu bil asyuri dengan beberapa bulan. La biwad'il hamli tidak dengan melahirkan. Jika ada seorang anak kecil yang di seumuran dia itu tidak mungkin bisa menghamili seorang istri. Tapi tetap hamil ternyata istrinya. Kemudian anak kecil itu mati. Maka istrinya ini ketika idah tidak dengan melahirkan, tetapi dengan hitungan bulan saja. Misalkan ada seorang anak kecil umur 9 tahun. Dia punya istri. Umumnya 9 tahun ini belum bisa menghamili seorang perempuan. Tapi hamil istrinya. Berarti kan tidak umum ini. Unik seperti itu. Nah, kemudian si anak kecil yang menjadi suami ini meninggal dunia. Maka istrinya itu iddahnya tidak dengan melainkan iddah dengan hitungan bulan. Wa ingkana dan jika ada siapa mu'tadah itu hailan orang yang tidak hamil, faidatuha maka adapun iddahnya hail itu arba'atu asyurin 4 bulan wa asyra dan 10 hari. Minal ayami dari beberapa hari bilayaliha dengan malam-malamnya ayam. Waktu tabaru dan dianggap atau dihitung apa al ashuru beberapa bulan itu bil ahilati dengan hitungan bulan hijriyah. Ma'amkana semampunya. Wayuk malu ma'amkana atau selaginya mungkin apa ahilah seperti itu, apa hitungan. Wayuk malu dan disempurnakan apa al mungkasiru bulan yang tidak genap. Bulan yang tidak genap talathina yauman kepada 30 hari. Maksudnya apa? Seorang perempuan yang tidak hamil yang ditinggal mati oleh suaminya iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Nah, ini hitungannya dengan bulan Hijriyah ya, bukan dengan bulan Masehi. Wayuk malu al mungkasiru talatina yauman artinya bulan yang tidak genap itu digenapkan 30 hari. Contoh, ada seorang perempuan meninggal dunia, kemudian dia memulai iddahnya di awal Ramadan. Kalau di awal berarti kan genap ya, genap 1 bulan ya. Maka iddahnya adalah mulai bulan Ramadan 1 bulan, kemudian Syawal 1 bulan, kemudian Dzulqa'dah 3 bulan, Dzulhijjah 4 bulan. Nanti masuk ke bulan Muharram maka tambah 10 hari. Selesai gampang ya. Pokoknya hitungannya bulan Hijriyah. Ya, tidak peduli itu 29 hari apa 30 hari, pokoknya genap 1 bulan seperti itu. Bukan dengan Desember atau Januari ya, karena itu beda-beda nanti hitungannya. Nah, bagaimana kalau mulai iddahnya dari pertengahan Ramadan? Berarti kan bulannya nggak genap. Nah, misalkan saja mulai iddah pada tanggal 10 Ramadan. Maka hitungan bulannya kita mulai dari Syawal. Syawal 1 bulan, kemudian Dzulqa'dah 1 bulan, kemudian 2 bulan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah 3 bulan. Nah, berarti kurang sebulan kan? Nah, kurang sebulan ini kan tadi sudah tanggal 10. Tanggal 10 kebetulan kalau sekarang itu kan tahun ini 29 tahun ini katakanlah 30 hari. Katakanlah 30 hari, maka tinggal ditambahkan. Tinggal ditambahkan 20 hari tambah berapa? 10 hari di bulan Muharram. Berarti baru 4 bulan. Baru ditambah 10 hari supaya menggenapkan 4 bulan 10 hari. Nah, andaikan di bulan Ramadannya hanya 29 hari, maka berarti kan baru 19 hari kan? Nah, berarti ditambah 11 hari.
pada bulan Muharram. Itu maksudnya wa yukmalu al munkasiru talatina yauman. Wa ghairul mutawafa. Yang kedua adalah apa itu namanya, perempuan yang tidak ditinggal mati suaminya atau cerai hidup. Wa ghairul mutawafa, adapun perempuan yang tidak ditinggal mati suaminya anha dari zaujah, saya ulangi ya. Wa ghairul mutawafa, adapun perempuan yang tidak meninggal anha dari zaujah, siapa zaujuha, suaminya zaujah, itu ingkana jika ada siapa ghair, itu hamilan orang yang hamil, faedatuha maka adapun iddahnya ghairul mutawafa itu biwad'il hamli, dengan melahirkan. Al-mansubi yang dimansubkan atau dinasabkan li sahibil iddati untuk orang yang mempunyai iddah. Adapun orang yang tidak ditinggal mati berarti cerai hidup ya, cerai hidup, maka iddahnya itu ya sama ya, ketika dia hamil maka iddahnya sampai dia melahirkan. Wa ingkanat, dan jika ada siapa ghairul mutawafa itu hailan orang yang tidak hamil, wahia dan ghairul mutawafa itu min dawati aiswahibil haidi, termasuk orang yang memiliki haid, biasanya haid ya. Faidatuha maka adapun iddahnya ghairul mutawafa itu adalah satu qur'in 3 kali suci. Wahya adapun quru' itu al-adharu beberapa kali suci. Kalau tidak hamil dan perempuan itu masih haid pada umur-umur haid lah ya, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Wa in tuliqat, dan jika tercerai siapa si ghairul mutawafa, tahirun dalam keadaan suci, gambarannya bi an baqiya, dengan ada tersisa min zaman itu riha, dari waktu sucinya ghairul mutawafa, apa yang tersisa baqiyatun, sisa ba'da tolaqiha ing dalem atau setelah cerainya ghairul mutawafa, ing qadot maka selesai apa iddatuha, iddahnya ghairul mutawafa bitokni dengan masuk fi haidatin pada haid talisatin yang ketiga. Hitungan menurut mazhab Syafi'i, hitungan iddah itu adalah hitungan suci. Maka jika ada seorang perempuan, misalkan namanya Fulanah ya. Fulanah ini diceraikan oleh suaminya dalam keadaan suci. Misalkan biasanya dia sucinya kan biasanya sucinya misalkan 20 hari ya. Misalkan sucinya 20 hari. Kemudian haid lagi, kan masing-masing perempuan kan beda-beda siklusnya ya. Misalkan dia sucinya 20 hari. Yang tersisa dari sucinya itu dihitung 1 kali putaran suci. Tidak peduli jumlahnya berapa hari. Yang penting ketika diceraikan dalam keadaan suci, maka sucinya itu dihitung 1 kali putaran suci. Misalkan tinggal tersisa 5 hari sucinya. Setelah 5 hari haid, kemudian suci, maka udah terhitung 2 ya. Kemudian haid, kemudian suci lagi, berarti 3 kali suci. Nah, ketika masuk ke haid, dia sudah selesai iddahnya. Jadi suci yang tersisa itu terhitung 1 kali putaran suci. Tidak peduli berapa jumlahnya, banyak ataupun sedikit, meskipun cuma 1 hari, tetap dihitung 3 kali 1 putaran suci. Autuliqat atau diceraikan, itu dalam keadaan haid, au nufasaa atau dalam keadaan nifas, yang qadot maka selesai apa iddatuha, iddahnya ghairil mutawafa bitokni dengan masuk fi haidatin dalam haid rabi'atin yang keempat. Nah, beda masalahnya kalau diceraikan dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas. Nifas itu kan pengganti haid ya, pengganti haid. Orang hamil kan tidak haid pada umumnya, maka haidnya ditumpuk pada masa nifas. Nah, kalau ada seorang perempuan diceraikan dalam keadaan haid, maka nanti dia akan selesai iddahnya pada masuk ke haid yang keempat. Karena sekali lagi dihitung kan iddahnya suci kan. Nah, kalau dalam keadaan haid, maka haidnya nggak dihitung. Kemudian masuk suci pertama. Haid lagi, suci kedua. Haid lagi, suci ketiga, baru ke haid yang keempat ini, baru dalam keadaan sudah selesai iddahnya. Kemudian kita lanjutkan. Wama adapun
wama adapun waktu atau masa baqiya yang tersisa min haidiha dari haidnya ghuril mutawaffa itu la yusabu tidak dihitung Quran sebagai putaran suci. Tadi sudah saya jelaskan ya. Wa ingkana dan jika ada siapa tilkal mu'tadatu orang yang iddah itu sogrotan anak kecil atau kabiratan atau orang-orang dewasa lam tahid yang sudah tidak haid aslan sama sekali walam tabluh dan belum sampai kepada siapa-siapa kabirah sinnal ya'si pada umur menopause aukanat atau ada siapa mar'ah sohiroh mar'ah ya biar mudah aukan atau ada siapa mar'ah itu mutahayyiratan orang yang bingung au aisatan atau orang yang sudah menopause faedatuha maka adapun idahnya tilkal mu'tadah itu salah satu asyurin 3 bulan hilaliatin bulan hijriyah in tobako ya in tobako jika bertepatan apa tolakuha perceraiannya si mu'tadah ini ala awali syahri atas awal bulan. Maksudnya begini, jika perempuan yang iddah itu anak kecil yang belum haid anak kecil itu au kabirotan atau orang dewasa yang sama sekali enggak haid kan ada perempuan-perempuan yang enggak haid ada dan belum masuk ke umur menopause atau bingung perempuan yang bingung kemudian au aisatan ya au aisatan atau orang yang sudah menopause maka intinya ya yang tidak haid lah intinya begitu ini panjang sekali intinya yang tidak haid dengan berbagai spesifikasinya intinya perempuan-perempuan yang tidak haid maka faedatuha maka adapun idahnya 3 bulan. Kalau sudah tidak haid maka 3 bulan. Kalau haid tadi kan 3 kali suci. 3 bulan ini hitungannya adalah bulan hijriyah. Nah, jika jika diceraikannya itu pada awal bulan. Fa'in tuliqat maka jika diceraikan siapa mu'tadah fi athna isyahrin di dalam tengah-tengah bulan fabadahu maka setelahnya syahr hilalani adapun 2 bulan wa yukammal dan disempurnakan apa al mukasiru yang tidak genap talatina yauman 30 hari minasyahri dari bulan ar-rabi yang keempat. Ini sama penjelasannya dengan yang atas tadi masalah mungkasir itu. Fa in hadot maka jika haid siapa al mutadatu orang yang iddah fil asyhuri di dalam beberapa bulan wajib maka wajib alaiha atas mu'tadah apa al iddatu iddah bil aqra'i dengan suci. Nah, tiba-tiba ada orang yang biasanya tidak haid, kemudian diceraikan. Diceraikan kok tiba-tiba haid. Sudah dalam tengah-tengah iddah kok haid, ya maka dilanjutkan dengan suci ya, dengan iddah suci. Au ba'da inqidatil asyuri atau setelah selesai bulan ya lam tajib maka tidak wajib apa al aqra'u iddah dengan suci. Kalau di tengah-tengah masa penantian itu dalam masa-masa penantian iddah dengan bulan, kok dia tiba-tiba haid, belum selesai bulannya kok haid, maka ya hitungannya dengan suci. Tapi kalau sudah selesai bulan iddahnya, baru haid, maka sudah selesai ya sudah, tidak wajib iddah dengan suci. Baik, kita lanjutkan. Wal mutallaqatu adapun perempuan yang diceraikan qabla duhuli sebelum diduhul biha dengan perempuan itu la iddata tidak ada iddah alaiha baginya. Sawaun itu sama basyaraha telah mencumbui si mutallaqah siapa azauju laki-laki suaminya fima di dalam anggota tubuh dunal farji yang selain farji amla atau tidak. Jadi kalau perempuan yang diceraikan sama sekali belum diduhul, belum dijima ya baik sudah dicumbu atau belum maka dia tidak ada punya iddah. Wa iddatul amati adapun iddahnya perempuan budak itu al hamili yang hamil siapa amat idzatul liqat ketika diceraikan siapa amat tolakon dengan perceraian roja'an yang rojai au bain atau tolak bain itu bil hamli ya dengan melahirkan ai biwata'i maksudnya dengan melahirkan hamli bisyarat nisbatihi dengan syarat menisbatkannya hamli ila sahibul iddati kepada sahibul iddah.
kepada orang yang memiliki iddah. Jadi seorang perempuan amat atau budak perempuan itu ketika ditinggal mati, ketika diceraikan ya, ketika diceraikan oleh suaminya, maka dia iddahnya adalah dengan melahirkan. Wa qauluhu, wa qauluhu. Adapun ucapannya Kiai Musonef atau ucapannya Syekh Musonif, Syekh Abu Suja, ka'iddatil khurrati, ka'iddatil khurrati, yaitu lafal ka'iddatil khurrati al-hamili, yang hamil itu aifi jami'i masabak, maksudnya adalah di semua perkara-perkara yang telah disebutkan sebelumnya. Ka'iddatil khurrati maksudnya seperti iddahnya khurrah. Jadi perempuan yang hamil dari seorang budak, ya, ada budak perempuan hamil diceraikan, maka hukumnya persis sama dengan perempuan merdeka yang diceraikan dalam keadaan hamil. Seperti yang telah disampaikan tadi panjang lebar ya, sama persis pokoknya. Wabil akroi, adapun perempuan budak yang perempuan budak yang diceraikan tidak hamil, itu bi'abil akroi, dengan suci, antak tada, ya iddah siapa amat di qur'a ini dengan 2 kali suci. Nah, kalau dia tidak hamil, maka iddahnya adalah 2 kali suci si amat ini. Wal muba'adah itu adapun amat muba'adah, wal mukatabatu dan amah mukatabah, wa ummul walad dan amat ummu walad, itu akal amat seperti amat yang murni. Wabi syuhuri dan dengan beberapa bulan, anil wafati dari matinya suami, antak tada ya iddah siapa amat bisa dengan 2 bulan, wahom silayalin dan 5 malam. Nah, kalau ditinggal mati suaminya, maka dia iddahnya adalah 2 bulan 5 hari ya, 5 hari. Wa iddatuha, adapun iddahnya si amat anatulaki dari bercerai itu antak tada, hendaknya dia iddah siapa amat bisyaharin dengan 1 bulan, wanisfin dan setengah bulan, ala nisfi atas setengah bulan. Jadi kalau amat itu kan hukumnya tidak sempurna kan, tidak seperti orang merdeka. Maka kalau dia diceraikan, iddahnya hanya berapa? 1 bulan setengah. Wafi qaulin, dan pada satu pendapat syahroni 2 bulan. Ada yang mengatakan 2 bulan. Makalamul Ghazali, adapun ucapannya Imam Ghazali itu yang tadi menunjukkan apa kalamul Ghazali tarjihahu, pada mentarjihkan syahroni. Jadi menurut Imam Ghazali yang rojih atau yang kuat adalah syahroni. Wa amal musonifu, adapun Kiai Musonef atau Syekh Musonef, Syekh Abu Suja, itu faja'alahu, maka menjadikan syahroni aula, menjadi yang lebih utama. Haitsu qala, sekiranya beliau berkata, fa ini tadat, maka jika iddah siapa amat bisyahroni dengan 2 bulan, karena maka anak ada siapa karena maka ada iddahnya dengan 2 bulan, itu aula lebih utama. Jadi kalau kata musonif, 2 bulan iddahnya amat itu lebih utama, bukan rojih lah, lebih utama aja. Wa fi qouli iddatiha 3 asyhurun. Wa fi qaulin, dan itu pada satu pendapat lain, iddatuhu, adapun iddahnya amat itu 3 asyhurin, 3 bulan. Wa huwa, adapun iddah 3 bulan itu al-akhwatu yang lebih hati-hati, kamakola Syafi'i, seperti seperti berbicaranya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i berpendapat malah 3 bulan, dan itu lebih utama, lebih berhati-hati lah. Wa alaih, dan itu berpendapat pada 3 bulan ini jam'un, sekelompok ulama min ashabi, dari ashabus Syafi'i. Baik, sudah selesai kita tentang iddah ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.